Presiden Prabowo kembali ke tanah air. Tiga belas siswa SMP Mojokerto terseret ombak di Pantai Drini, 3 tewas, 1 masih dalam pencarian. Pramono Anung dan Rano Karno sambangi Festival Bandeng Rawa Belong. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lain yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah kembali ke tanah air setelah melakukan kunjungan kenegaraan ke India dan Malaysia. Selama kunjungan, Presiden memperkuat kerjasama di berbagai bidang dengan kedua negara tersebut. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di tanah air pada Senin malam 27 Januari 2025 setelah melakukan kunjungan kenegaraan ke India dan Malaysia. Setibanya di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden disambut oleh Pangdam Jaya Maijen TNI Rafael Granada dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Dalam kunjungannya ke India, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Draupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi. Keduanya sepakat memperkuat kerjasama di bidang perdagangan, investasi, teknologi, dan infrastruktur. Presiden juga menjadi tamu kehormatan pada perayaan Hari Republik India ke-76 yang menampilkan partisipasi pasukan TNI dan genderang suling Cangka Lokananta. Selanjutnya di Malaysia, Presiden Prabowo diterima oleh Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Selain menerima penghargaan Darjah Karapat Johor yang amat dihormati, Presiden juga membahas penguatan sinergi antar negara serumpun bersama PM Anwar. Presiden menekankan pentingnya hubungan sejarah, budaya, dan etnis yang khas antara Indonesia dan Malaysia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengajak Indonesia dan Malaysia untuk terus mempererat kerjasama dan sinergi dengan negara-negara Asia lainnya guna menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Hal itu disampaikan usai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur pada Senin 27 Januari 2025. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sinergi antara Indonesia dan Malaysia dalam merespons ketegangan geopolitik dunia yang semakin meningkat. Menurutnya, negara-negara Asia harus bersatu agar dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menghadapi kekuatan global yang jauh lebih besar. Prabowo menegaskan bahwa dengan persatuan dan kerjasama yang lebih erat, suara negara-negara Asia akan lebih didengar dan kawasan ini bisa menjadi kekuatan yang tidak kalah dengan Uni Eropa. Ia juga percaya bahwa dengan komitmen politik yang kuat, Indonesia dan Malaysia bisa menyelesaikan berbagai masalah bersama. Selain itu, kedua pemimpin juga sepakat untuk terus memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama regional. Prabowo menambahkan masalah teknis dapat diatasi dengan mudah. Yang terpenting adalah adanya kehendak politik untuk bersatu demi kepentingan bersama. Beralih ke informasi lain, pemirsa, hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa generasi Z atau Gen Z mendominasi kalangan paling puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pemerintahannya. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa 81,7% Gen Z merasa puas. Karena Gen Z salah satu basis demografi pendukung Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo menang dengan angka yang meyakinkan di Pilpres kemarin. Ini angkanya cukup tinggi sekali selisihnya, 81,7% Gen Z yang puas, sementara dari kelompok baby boomers yang puas 73,4%. Kemudian ada juga yang menyebut sering memberi bantuan, program makan bergizi gratis, membawa perubahan, macam-macam ini alasannya ya. Secara umum, tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kerja Presiden Prabowo mencapai 79,3%. Setidaknya ada 20 alasan utama yang melatar belakangi kepuasan masyarakat. Sebanyak 18,9% responden menyebut Prabowo sebagai sosok yang tegas, berwibawa, berani, dan bijaksana. Selain itu, 17,4% masyarakat menilai pemberantasan korupsi berjalan baik di bawah kepemimpinannya.
Sebanyak 12,8% warga menilai kinerja Prabowo terbukti nyata, sementara 9,2% mengapresiasi program kerja yang mulai terrealisasi. Survei ini mencerminkan optimisme masyarakat, terutama generasi muda, terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih di awal masa pemerintahannya. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mendorong industri dalam negeri untuk terus berinovasi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pasar pada tahun baru Imlek. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan dominasi produk lokal di pasar domestik. Pada perayaan Tahun Baru Imlek, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyampaikan harapan agar industri dalam negeri dapat terus meningkatkan produktivitas dan inovasi, terutama dalam memenuhi kebutuhan pasar seperti pernak-pernik Imlek. Upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun produk lokal sudah mulai banyak tersedia, pasar masih dibanjiri oleh barang-barang impor. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan pelaku industri untuk meningkatkan kehadiran produk lokal di pasar domestik. Faisal Riza juga mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek dan mendoakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebagai Wakil Menteri Perindustrian, tetap berharap semua industri di Indonesia yang memproduksi barang jadi buatan asli Indonesia tidak kalah dengan barang impor, kualitas dan harganya. Terus berharap industri ini tetap meningkatkan produktivitas, terus berusaha berinovasi, menemukan pasar-pasar baru, membantu masyarakat dengan menyediakan bahan jadi yang dibutuhkan, sekaligus membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau revitalisasi Pasar Anyar di Tangerang. Pasar legendaris ini dirombak dengan konsep modern untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih tangguh. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau revitalisasi Pasar Anyar di Tangerang Jumat 24 Januari 2025. Pasar yang telah menjadi ikon masyarakat sejak 1967 ini kini hadir dengan konsep modern untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menyampaikan pentingnya pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi lokal dan penyambung produsen dengan konsumen. Ia berharap revitalisasi ini mampu mendorong daya saing dan produktivitas pedagang. Revitalisasi Pasar Anyar meliputi fasilitas seperti ruang olahraga, masjid, hingga ruang terbuka hijau dengan kapasitas 1.677 unit kios dan los pedagang. Para pedagang pun menyambut positif perubahan ini. Mereka optimis aktivitas jual beli akan semakin meningkat seiring rampungnya revitalisasi. Dengan modernisasi ini, Pasar Anyar diharapkan menjadi model pasar tradisional yang nyaman, ramah lingkungan, dan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, PT KCIC mencatat rekor baru. Jumlah penumpang harian kereta cepat Wush pada 27 Januari 2025 dengan total 24.350 penumpang. Angka ini melampaui rekor sebelumnya pada 5 Juli 2024 yaitu 24.132 penumpang per hari. Lonjakan penumpang ini didorong oleh momentum libur panjang dari total penumpang pada tanggal 27 Januari 2025. Sebanyak 12.272 penumpang keberangkatan dari Stasiun Halim, sebanyak 9.167 penumpang dari Stasiun Padalarang, 2.555 penumpang dari Stasiun Tegal Luar Sumarekon, dan 356 penumpang dari Stasiun Karawang.
Selama periode 24 hingga 29 Januari 2025, KCIC mencatat penjualan tiket mencapai 115.000. Dengan 15.000 tiket sudah terjual hingga pagi hari ini, 28 Januari 2025. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Hairunisa mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap Wush selama libur panjang. Ya, volume penumpang Wush di momen libur Imlek ini masih terus mengalami peningkatan. Bahkan tertinggi volume penumpang Wush per harinya mencapai 24.350. Dan sampai dengan saat ini kalau kita melihat sudah mulai keberangkatan itu banyak tiket yang berasal untuk relasi dari Padalarang menuju Jakarta. Bahkan untuk keberangkatan di tanggal 29 untuk tiket keberangkatan dari Padalarang menuju Jakarta itu sekitar 14 KA diantaranya sudah habis terjual seluruh kursi. Nah, jika pengguna jasa masih ada yang ingin melakukan transaksi tiket untuk keberangkatan di tanggal 29 untuk keberangkatan Padalarang menuju Halim, ini masih bisa langsung melakukan pengecekan melalui aplikasi Wush ataupun juga agen penjualan resmi lain yang sudah bekerja sama dengan KCIC. Dan memang kalau kita lihat pada momen libur panjang ini, sampai dengan hari ini sekitar 115.000 tiket Wush sudah terjual. Mulai keberangkatan untuk tanggal 24 kemarin sampai dengan di tanggal 29 Januari. Dengan peningkatan jumlah penumpang ini, Wush terus memperkuat posisinya sebagai moda transportasi masa depan yang diminati masyarakat. Pemirsa, sebanyak 13 siswa SMP 7 Mojokerto terseret ombak saat bermain air di Pantai Drini, Gunung Kidul pada Selasa 28 Januari 2025. Insiden terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat ketika gelombang besar menghantam belasan siswa yang sedang berenang. Tim SAR berhasil menyelamatkan 9 siswa, sementara 3 ditemukan meninggal dunia dan 1 korban masih dalam pencarian. Tragedi memilukan terjadi di Pantai Drini, Kabupaten Gunung Kidul, Selasa pagi. Sebanyak 13 siswa SMP Negeri 7 Mojokerto, Jawa Timur. Tragedi memilukan terjadi Pantai Drini, Kabupaten Gunung Kidul, Selasa pagi. Sebanyak 13 siswa SMP Negeri 7 Mojokerto, Jawa Timur terseret arus laut saat bermain air. Insiden terjadi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat ketika rombongan siswa melaksanakan outing kelas di pantai tersebut. Saat kejadian, ombak besar datang tiba-tiba menyeret belasan siswa hingga puluhan meter dari bibir pantai. Tim SAR Satlinmas Wilayah 2 bersama nelayan setempat berhasil menyelamatkan 9 korban. Namun 3 siswa ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di dasar laut sekitar 100 meter dari pantai. Hingga kini tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 1 korban yang masih hilang. Dengan menyisir jalur laut dan darat, ketiga jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Sabtosari. Sekretaris SAR Satlinmas Wilayah 2, Suris Dianto mengungkapkan bahwa para siswa tidak mengikuti sarapan pagi bersama rombongan dan memilih bermain air saat kondisi laut sedang pasang. Tragedi ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan di kawasan wisata pantai. Seorang warga di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang menjadi korban pencatutan nama penerbitan sertifikat HGB yang dipasangi pagar laut. Namanya tiba-tiba tercantum sebagai pemilik lahan seluas 14 hektar di atas permukaan laut pesisir utara Kabupaten Tangerang. Nasarudin, seorang warga di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, mendadak jadi juragan tanah. Namanya tiba-tiba terdaftar sebagai pemilik lahan tanah seluas 14.978 meter persegi dalam sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Tangerang pada 23 Desember lalu. Anehnya, lokasi lahan seluas 14 hektar tersebut tercatat berada di atas permukaan laut yang kini terdapat pagar bambu. Menariknya, di dalam sertifikat juga tertulis nama Nasrullah yang tak lain anaknya sebagai ahli waris lantaran Nasarudin disebut telah wafat. Diduga Nasarudin menjadi korban kejahatan mafia tanah yang merupakan oknum pegawai BPN. Korban curiga lantaran sebelumnya terdapat beberapa orang yang mengumpulkan sejumlah fotokopi KTP untuk tujuan tertentu. Atas kejadian ini, korban mengaku merasa dirugikan dan berpotensi menimbulkan masalah besar lantaran status pagar laut kini masih berperkara hukum. Justru saya kalau tahu saya cerita dari awal ya.
Terus sampai munculnya ini saya baru tahu ini Pak. Kalau saya tahu dari awal saya ceritain, saya tahu-taunya identitas anak saya terjadi seperti gini gitu. Terus saya baca-baca di surat tersebut. Penerbitan sertifikat palsu ini sendiri masih ditelusuri siapa orangnya. Namun lagi-lagi oknum perangkat desa Kohor di Tengarai punya peran sehingga sertifikat abal-abal tersebut bisa dikeluarkan oleh BPN. Sementara itu, tim advokasi warga juga masih berusaha mengumpulkan data berapa banyak warga yang namanya dicatut untuk pembuatan sertifikat HGB. Pemirsa, setelah sempat dihentikan Senin malam kemarin, proses evakuasi jasad pekerja yang terjepit beton cor tiang provider di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dilanjutkan. Tim SAR gabungan akan evakuasi korban dengan cara melepas tiang tower. Proses evakuasi rencananya akan memakan waktu hingga 8 jam. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Pemadam Kebakaran, PMI, dan TNI Polri masih bersiaga di lokasi robohnya beton penyangga tower provider di Kafling Bumi Indah, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proses evakuasi yang dilakukan sejak Senin siang kemarin terpaksa dihentikan Senin malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat lantaran faktor kencangnya angin dan kini proses evakuasi dilanjut sejak Selasa pagi. Proses evakuasi saat ini dilakukan oleh tim provider dengan melakukan pelepasan tiang penyangga provider di setiap sisi. Setelah tiang penyangga provider setinggi 25 meter sudah dilepas keseluruhan, tim gabungan akan bergerak melakukan evakuasi dengan bantuan alat berat kren yang sudah ada di lokasi. Tower provider yang kondisi miring juga sudah terpasang tali seling di setiap sisi untuk menjaga agar kemiringan tower tidak bertambah dan dikhawatirkan roboh. Selain proses evakuasi yang sulit, petugas gabungan juga telah mengevakuasi warga atau sterilisasi guna mencegah kemiringan tower, bahkan dikhawatirkan roboh saat proses evakuasi satu pekerja tewas. Proses evakuasi jenazah pekerja tower provider tewas terjepit beton penyangga diperkirakan memakan waktu 6 hingga 8 jam karena posisi tower provider sudah miring. Petugas gabungan ekstra hati-hati melakukan proses evakuasi agar tower tidak roboh. Kasusnya dalam penanganan Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Ya, untuk proses evakuasi korban yang terhimpit di tower di Bekasi Tambun Utara, untuk proses evakuasi memang semalam sempat kita hentikan karena memang cuaca yang tidak mendukung. Untuk proses evakuasi pagi hari ini akan kita lakukan untuk menggunakan alat airlifting pack. Nanti kita gunakan untuk mengangkat posisi dari si korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, M. Ridwan, Berita Nasional TV. Otoritas Afrika Selatan memperkenalkan sistem informasi digital yang menyediakan data pertanian bagi para petani kecil. Teknologi pertanian presisi ini memanfaatkan kecerdasan buatan dan data satelit untuk membantu petani meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen mereka. Kemajuan teknologi pertanian telah membantu petani komersial meningkatkan hasil panen mereka di seluruh dunia. Tapi masalah keterjangkauan dan aksesibilitas sering membuat petani kecil tidak memiliki akses ke teknologi yang sama. Untuk menjembatani kesenjangan ini, Dewan Penelitian Ilmiah dan Industri Afrika Selatan atau CSIR mengembangkan sistem berbasis web yang dirancang untuk petani kecil. Sistem ini disebut Sistem Informasi Pertanian Presisi atau PAIS. Moses Cheu adalah ilmuwan utama proyek ini. Menurutnya, platform ini menggunakan bahasa lokal dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data yang bisa membantu petani membuat ladang mereka lebih produktif. We have adapted soil pH, soil organic content, soil nitrogen content or information that no other system has gone down to that level to generate such information. Data dikumpulkan dengan drone dan peralatan lain, kemudian dibandingkan dengan citra satelit untuk membantu petani mengoptimalkan kondisi pertumbuhan. Menurut CSIR, sistem ini bisa meningkatkan hasil panen petani hingga 20%.
Stefan Janse van Rensburg adalah ahli pertanian digital dari Bayer Crop Science yang bukan merupakan bagian dari proyek CSIR. Menurutnya, salah satu tantangannya adalah mengajar para petani cara menganalisis data. It needs to be affordable for farmers to be adapted. The second one is the educational part. Farmers needs to be educated, and trained and upskilled how to use the products, the best products effectively. Di barat laut Johannesburg, calon petani komersial Wandile Sikosana masih dalam tahap kagum. Tapi menurutnya, mempelajari kemampuan Pais saat ini dan bagaimana itu bisa bermanfaat bagi hasil panen jagungnya tidaklah terlalu sulit. They say that they can check the moisture in the soil, via satellite. It's like, wow. Yeah, no, I understand what it tells me, and it's not that difficult to use, I must say. For somebody who was born before technology, I can find my way around. Ketika Wandile dan timnya bergegas menanam benih terakhir di musim ini, menurutnya ia berharap dapat menggunakan data Pais untuk membantunya memilih pupuk yang tepat untuk hasil panen yang lebih baik pada tahun depan. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur terpilih Rano Karno serta pejabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menghadiri Festival Bandeng Rawabelong 2025 di Jalan Sulaiman, Sukabumi Utara, Jakarta Barat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung juga membeli ikan bandeng seberat 13 kg dari pedagang ikan bandeng musiman yang berada di lokasi. Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur terpilih Rano Karno serta pejabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menghadiri Festival Bandeng Rawabelong 2025 di Jalan Sulaiman, Sukabumi Utara, Jakarta Barat. Turut hadir juga beberapa mantan Gubernur Jakarta, mulai dari Fauzi Bowo, Sutioso hingga Jarod Saiful Hidayat. Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta Marullah Matali juga nampak hadir pada acara tersebut. Kedatangan rombongan pemimpin dan mantan pemimpin Jakarta itu disambut dengan penampilan seni barongsai khas Tionghoa dan dilanjutkan dengan tradisi palang pintu khas Betawi. Diiringi gerimis, rombongan Pramono Anung juga mensinggahi beberapa kios pedagang bandeng yang berada di lokasi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur terpilih Pramono Anung juga membeli ikan bandeng dari pedagang ikan bandeng musiman seberat 13 kg sebelum akhirnya menuju ke tenda utama. Pejabat Gubernur Teguh Setiabudi mengatakan Festival Bandeng memiliki nilai yang penting berkaitan dengan sejarah panjang kuliner dan perdagangan masyarakat Betawi. Ia menyebut ikan bandeng erat dengan lambang doa dan harapan baik dalam acara adat. Melalui acara ini, masyarakat juga dapat saling menguatkan dan menghidupkan kembali budaya Betawi. Selain itu juga acara ini dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui partisipasi pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu di adat Betawi juga, kalau menjelang Imlek, mereka juga silaturahim dengan juga mengantar bandeng kepada saudara-saudaranya, wabil khusus kepada para orang tua atau sesepuhnya. Jadi ini akan kita laksanakan, kita lestarikan, dan insya Allah Bapak Pramono dan Bapak Rano Karno kedepannya juga akan terus melanjutkan kegiatan Festival Bandeng ini. Sanas Hairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, salah satu tujuan wisata favorit di kota Solo adalah Kampung Batik Laweyan. Berada di tengah kota Solo, wisata Kampung Batik ini menjadi jujukan lokasi wisata alternatif dari berbagai kota dan mancanegara saat akhir pekan maupun momen liburan. Berada di tengah kota Solo, Kampung Batik Kauman Solo menjadi salah satu destinasi lokasi wisata yang menjadi jujukan para wisatawan dari luar kota hingga mancanegara untuk menghabiskan momen liburan maupun akhir pekan. Berada tidak jauh dari Keraton Surakarta, Kampung Batik Kauman bisa menjadi lokasi alternatif wisata yang berbeda. Dengan menyusuri gang-gang sempit, para wisatawan bisa memanfaatkan latar belakang bangunan khas Kampung Batik yang masih kuno ini untuk berfoto.
Selain bisa berbelanja batik di puluhan gerai batik di kampung ini, para wisatawan juga bisa terjun langsung melihat bahkan belajar dalam proses pembuatan batik. Salah satu pengunjung asal Jakarta, Anissa Dwi, mengatakan dirinya baru pertama kali berkunjung ke kampung batik Kauman. Tayangan di media sosial membuat dirinya penasaran dan tertarik berkunjung ke kampung ini. Bersama keluarga, ia memanfaatkan objek wisata ini dengan belajar membatik. Hanya dengan merogoh kocek Rp50.000, dirinya sudah bisa praktek membatik dan hasilnya bisa menjadi buah tangan dari kampung ini. Awalnya tuh tertarik banget ya, soalnya banyak banget yang batik-batik. Terus tadi sempat jalan-jalan, selain batik ada banyak kerajinan. Terus ternyata di sini tuh kita juga bisa buat batik gitu. Jadi kita bisa ngegambar sendiri, terus kayak diajarin ngebatiknya juga. Kayak seru banget. Sementara itu, Ketua Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman, Gunawan Setiawan, mengatakan para pengrajin yang ada di Kampung Batik Kauman ini terbuka dengan wisatawan yang ingin melihat proses pembatikan. Melihat langsung kegiatan keseharian membatik menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Jadi itu menjadikan para wisatawan suka sekali dengan kegiatan harian itu. Dan mereka bisa melihat langsung di tempat workshop-workshop itu. Contohnya melipat kain yang dari pabrik, yang dari workshopnya, terus menata, terus ada juga yang mencanting. Selain bisa mengunjungi gerai batik, wisatawan di kampung ini juga bisa menikmati pameran UMKM yang digelar di salah satu sudut kampung. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.